tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang modern, tersembunyi sebuah kampung tua yang menyimpan jejak awal lahirnya semangat kebangsaan Indonesia. Inilah Kampung Peneleh. Kali ini kelompok 8 berkesempatan langsung untuk melakukan studi lapangan di Kampung Peneleh. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota yang ada di kelompok 8. Kampung Peneleh terletak di sebelah utara pusat kota Surabaya. Kawasan ini merupakan salah satu bagian dari kota yang lebih tua, yang mempertahankan banyak aspek sejarah dan budaya Surabaya. Tempat sejarah yang kami kunjungi pertama yaitu Langgar Dukur Kayu. Langgar atau musola ini sudah ada sejak tahun 1893. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di Langgar Duur. Nah, kenapa dinamain Langgar Duur? Karena Langgar sendiri itu kan musola ya. Nah, musola ini tuh berada di atas. Di musola ini tuh ditemukan peti kuno yang berisi petunjuk sholat dan Al-Quran yang masih ditulis tangan yang berstempelkan Hindia Belanda pada saat itu. Langgar Dukur Kayu mengajarkan bahwa agama dan nasionalisme tidak pernah bertentangan. Keduanya berjalan beriringan, seperti iman yang menuntun langkah dan cinta tanah air yang memberi arah. Setelah dari Langgar, kami bergerak ke rumah lahirnya Insinyur Soekarno. Disinilah, pada tahun 1901, seorang bayi lahir yang kelak mengguncang dunia dengan kata-katanya. Rumah ini mengajarkan bahwa perjuangan besar selalu berawal dari tempat sederhana, bahwa cinta tanah air tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari hati yang ingin bangsanya berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno itu lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dengan nama awalnya itu Kusno Sostro Diharjo. Nah, tapi di tahun 1905 Soekarno ini kerap jatuh sakit. Keluarga memutuskan mengganti nama menjadi Kusno, dari Kusno menjadi Soekarno. Karena itu juga salah satu tradisi Indonesia ya, kalau misalkan ada orang sakit-sakitan itu dianggap namanya itu tuh nggak cocok atau kerap kali tuh membawa musibah gitu, jadi diganti dari Kusno menjadi Soekarno. Rumah lahir Bung Karno menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak diberikan, tapi diperjuangkan oleh mereka yang berani bermimpi. Setelah kami bersinggah di rumah lahir Bung Karno, kami melanjutkan ke tempat peninggalan sejarah lebih tua, yaitu Sumur Jobong. Sumur Jobong ditemukan oleh warga pada tanggal 31 Oktober 2018. Berdasarkan temuan para arkeolog, Sumur Jobong di Peneleh diyakini sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit, jauh sebelum masa kolonial Belanda datang ke Surabaya. Sumur Jobong di Kampung Peneleh bukan sekedar peninggalan arkeologi. Ia adalah cermin masa lalu yang memantulkan siapa kita hari ini. Setelah mengetahui peninggalan kerajaan Majapahit, kami berjalan ke rumah Hos Cokroaminoto, rumah yang pernah menjadi saksi lahirnya tokoh-tokoh besar bangsa. Di tempat ini, Soekarno muda pernah tinggal dan belajar. Jadi seperti inilah kamar kos Insinyur Soekarno. Di lantainya terbuat dari kayu-kayu itu, terus ada kayak karpet terbuat dari anyaman, lalu atapnya juga terbuat dari anyaman. Di situ juga ada kayak semacam cermin gitu yang ada
semacam lenteranya gitu. Rumah ini bukan sekedar tempat bernaung. Ia adalah sekolah kebangsaan. Tempat di mana gagasan tentang kemerdekaan mulai tumbuh. Di ruang-ruang sempitnya, lahir perdebatan, ide, dan keyakinan bahwa Indonesia suatu hari akan berdiri merdeka. Dulu itu emang dibeli sama Osokoro Aminoto. Setelah itu perjalanan Osokoro Aminoto sudah ke Jogja. Rumah ini lihatnya sudah diambil orang, diambil alih. Apakah itu dijual apa kita tidak tahu. Tahun 68 Soekarno datang lagi ke sini. Tahun 68 setelah dia jadi presiden, maka diambil alih rumah ini oleh Soekarno dan dikembalikan kepada masyarakat. Pemerintah menyampaikan kepada masyarakat dirawat. Dulunya nggak seperti bagus ini, sangat nggak terawat. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Dan dari rumah inilah kalimat itu menjelma nyata. Di tengah banyaknya pemukiman warga, ada sebuah masjid kuno yang berdiri anggun di Kampung Peneleh. Masjid itu bernama Masjid Jami Peneleh. Dibangun sekitar abad ke-19, masjid ini bukan hanya tempat untuk bersujud, tapi juga tempat menyulam keberanian. Di sini, para ulama dan pemuda pernah berembuk, menyatukan doa dengan cita-cita kemerdekaan. Nah, sekarang kita lagi di Masjid Jami Peneleh yang dibangun oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi. Masjid ini memiliki keunikan berupa di langit-langitnya memiliki desain arsitektur bertuliskan huruf Arab, yaitu tempat sahabat Nabi Muhammad. Masjid Jami Peneleh dikenal di antara para pejuang karena dijadikan sebagai tempat pergerakan melawan penjajah kala itu. Nasionalisme tidak selalu tentang bendera yang berkibar tinggi. Kadang, ia tentang dahi yang menempel di sajadah, tentang hati yang tetap mencintai negeri dalam dia. Beberapa langkah dari sana ada tempat lain yang sama tuanya, tapi berbeda makna. Makam Belanda Peneleh. Sebuah taman sunyi, di mana sejarah kolonial berbaring dalam keheningan. Disinilah, di antara batu-batu nisan tua, tersimpan jejak masa lalu yang pernah menguasai negeri ini. Closing statement-nya pesan bagi generasi muda untuk meningkatkan semangat nasionalismenya terutama di wilayah Kampung Peneleh ini kan objek sejarah kan. Nah, itu cara meningkatkan nasionalismenya, pesannya dari Bapak gimana? Kontribusi secara penuh dan utuh dari orang tua, khususnya orang tua yang baik, itu mendatangkan namanya kebaikan di sekitarnya. Dia menyampaikan kesan bahwasanya orang tua itu siapa saja, orang yang punya anak atau orang lebih tua, untuk tidak segan untuk memberikan nasihat atau petunjuk bahwasanya jadilah orang baik, itu aja cukup. Dia akan menuntut sendiri kepada kebutuhan namanya harapan-harapan bangsa. Selama dia punya keinginan baik, saya kira jiwa negarawan, jiwa sosialisme, jiwa cinta itu tumbuh dengan sendiri dengan pendidikan yang mereka jalani. Peneleh mengajarkan bahwa nasionalisme bukan hanya soal bangga pada negeri, tapi juga berani menatap masa lalu. Agar kita tidak lupa dari mana semua perjuangan ini bermula.